Selamat pagi, saudara seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Bacaan diambil dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Mengikuti bintang yang membawa kita kepada Yesus. Saudaraku seiman dalam Kristus, coba bayangkan perjalanan para Majus. Mereka adalah orang-orang bijak dari timur yang melihat bintang terang di langit. Mereka tidak tahu persis kemana bintang itu akan membawa mereka, tetapi mereka yakin bahwa itu adalah tanda dari Tuhan. Dengan penuh keberanian mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan kenyamanan mereka untuk mengikuti bintang tersebut. Sebenarnya apa yang membuat para Majus begitu berani? Mereka memiliki hati yang rindu untuk menemukan raja yang dijanjikan. Mereka percaya bahwa perjalanan itu akan membawa mereka kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka miliki saat ini. Dan benar saja, perjalanan mereka akhirnya membawa mereka kepada Yesus, Sang Raja Damai di Betlehem. Untuk itu, sebenarnya apa pelajaran yang bisa kita ambil dari para Majus itu? Yang pertama adalah keberanian untuk mengikuti Tuhan. Para Majus berani meninggalkan segalanya untuk mengikuti tanda Tuhan. Dalam hidup kita, Tuhan juga memberikan bintang yang memandu kita. Bisa berupa suara hati, nasihat orang bijak, atau firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau berani mengikutinya meski jalannya mungkin tidak selalu mudah? Yang kedua adalah kerendahan hati untuk menyembah. Ketika para Majus sampai di hadapan Yesus, mereka tidak datang dengan sikap sombong, meskipun mereka orang terpandang.
Sebaliknya, mereka sujud menyembah dan memberikan persembahan terbaik mereka. Ada emas, kemenyan, dan juga mur. Kita juga diundang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, entah itu waktu, bakat atau talenta kita, atau pelayanan kita. Yang ketiga adalah melihat Yesus sebagai pusat hidup kita. Bintang itu membawa para majus kepada Yesus, bukan ke hal lain. Sama seperti mereka, kita perlu menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Terkadang dunia menawarkan banyak bintang palsu yang kelihatannya begitu menarik, tetapi hanya Yesus yang mampu memberikan kedamaian sejati. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti bintang dalam hidup kita? Yaitu dengan cara membaca kitab suci. Kita seperti melihat peta yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah dengan berdoa. Kita bisa bertanya kepada Tuhan kemana Ia ingin kita pergi. Yang ketiga adalah dengan komunitas. Kita bisa berjalan bersama orang lain yang juga mencari Tuhan, punya misi yang sama. Dan pada akhirnya perjalanan hidup kita adalah tentang menemukan Yesus yang menyerahkan hidup kita kepadanya, sama seperti para majus. Untuk itu mari kita berani mengikuti bintang yang membawa kita kepada Raja yang sejati. Dan sebagai refleksi untuk kita bersama adalah apa bintang yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saat ini. Apakah saya sudah berani meninggalkan kenyamanan saya untuk mengikuti panggilan Tuhan? Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas terang-Mu yang membimbing kami. Ajari kami untuk berani mengikuti kehendak-Mu, meski jalannya kadang sulit. Semoga hidup kami menjadi persembahan terbaik untuk-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.